Saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, manusia terdiri atas badan dan jiwa. Keduanya membutuhkan asupan makanan bergizi. Apabila tak terpenuhi, maka akan rusak bila tubuhnya lapar, atau menjadi robot jika jiwanya lapar. Kitab suci hari ini berbicara tentang cara merawat jiwa. Yang pertama, disatukan dengan Pencipta. Dalam refleksi kehidupan, jiwa manusia dihembuskan oleh Allah. Maka dalam diri manusia ada dua gerakan. Allah menarik jiwa dan jiwa rindu kembali kepada pemiliknya. Tarikan dan kerinduan ini akan bertemu apabila ada perekatnya, yaitu Roh Kudus. Dengan cara ini, manusia akan memiliki jiwa pencinta. Maka tak heran apabila jiwa itu penuh cinta, manusia akan bisa berelasi secara baik dengan sesamanya. Sebaliknya, apabila jalinan dan tarikan cinta itu tak merekat, atau renggang, atau tidak beres, relasi cinta dengan manusia lain akan menemui kendala. Yesus tahu akan situasi ini. Untuk itu, ia berdoa kepada Bapanya supaya manusia segera diikat oleh Roh Kudus, sehingga bisa mengalami cinta yang tak terpisahkan. Dalam bahasa teologi disebut cinta matrimonial. Yang kedua, dilindungi dari yang jahat. Seorang praktisi bertanya, mengapa manusia masih tetap susah bersatu dengan Allah meskipun ada berkat yang telah dilimpahkan? Pikiran frustasi dalam tanda kutip, teologi secara over percaya diri mengatakan, rahmat itu akan mengubah segalanya. Jadi asal dibaptis sudah masuk surga. Namun Yesus hari ini meminta kepada Allah Bapa supaya para muridnya dilindungi dari yang jahat. Itu berarti di luar badan dan jiwa ada dua roh yang bisa mempengaruhi. Roh Kudus mengikat cinta, roh jahat mencerai-beraikan cinta. Maka kesatuan manusia dan Allah dalam ikatan Roh Kudus butuh partisipasi manusiawi. Allah bisa saja melakukan apa saja, tetapi Allah tidak bisa mengekang kebebasan manusia. Cinta Allah, doa Yesus dan kerinduan jiwa mesti ditanggapi dengan baik. Kalau tidak, kita terjebak pada aktivitas rohani tanpa makna. Orang bisa saja begitu sibuk ikut doa ini, ikut doa itu. Orang bisa saja sungguh-sungguh luar biasa menyisakan waktunya untuk macam-macam doa yang diucapkannya. Bahkan semua kelompok doa diikutinya. Tetapi kehausan dan kelaparan yang tak terpuasan akan terjadi. Semua itu terjadi karena orang hanya beraktivitas. Dia tidak sedang menanggapi secara jiwa dan badannya untuk menemukan kasih ilahi. Yang ketiga, dikuduskan dalam kebenaran. Kedua hal tersebut di atas berupa teoritis. Kini kita memasuki poin konkret. Agar jiwa disatukan dengan Allah dalam ikatan Roh Kudus dan terlindungi dari yang jahat, diperlukan tindakan yang benar. Yesus berdoa agar para muridnya dikuduskan dalam kebenaran. Dikuduskan sudah, kita diperlukan hidup yang benar. Benar menurut ukuran Allah dan bukan ukuran diri kita sendiri. Bagaimana realnya? Ukuran benar ada dalam kitab suci. Karena tadi dikatakan firman-Mu adalah kebenaran. Supaya benar diinspirasi oleh Roh Kudus. Batu ujinya adalah cinta kasih. Saya kemudian memberikan contoh yang berdasarkan kitab suci. Ada sabda yang berbunyi begini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang memiliki bumi.
Ini namanya ukuran kebenaran. Orang yang mau berbahagia adalah orang yang sungguh miskin. Kemudian inspirasi Roh Kudusnya mengatakan miskin berarti tidak mempunyai. Atau arti lanjutannya adalah menggantungkan seluruh hidup hanya kepada Tuhan. Itulah arti kemiskinan. Batu ujinya ada dua. Satu, saya mesti menjadi orang yang bebas, tidak terikat pada harta duniawi. Dan dengan demikian, maka saya sungguh-sungguh menggantungkan seluruh hidup saya hanya pada Tuhan. Lalu, batu uji yang kedua berarti, sekarang ini tidak ada lagi kekuatan lain dalam diri saya dan seluruh hidup saya. Tidak ada jimat, tidak ada keris, tidak ada kekuatan gaib, tidak ada tenaga dalam, atau silat dan seterusnya. Apapun itu namanya, tidak ada. Semua mesti bersih dari saya. Maka finishnya adalah Tuhan melimpahi kekudusan karena kita telah dibenarkan oleh Allah. Berangkat dari kitab suci, diinspirasi oleh Roh Kudus, kemudian menafsirkannya dalam kuasa Roh Kudus dan melakukan tindakan kebenaran itu. Maka semoga dengan ini kita menjadi orang-orang yang bisa memberi makanan rohani bagi jiwa. Tuhan memberkati.